Laba bersih PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (TBK) atau Bank Jatim hingga kuartal kedua 2022 hanya tumbuh 1,5% menjadi 815 miliar rupiah. Bank Jatim hanya mencatatkan pertumbuhan kredit sebesar 2,21% secara tahunan atau sebesar 43,54 triliun rupiah. Sedangkan untuk dana pihak ketiga ataupun DPK Bank Jatim tumbuh sebesar 16,41% secara tahunan atau sebesar 94,9 triliun rupiah. Meski demikian, Direktur Utama Bank Jatim Busrul Iman mengklaim dibandingkan dengan kinerja industri perbankan secara nasional dan regional Jawa Timur, pertumbuhan kinerja Bank Jatim berada di atas pertumbuhan rata-rata. Dan Bank Jatim optimistis di akhir tahun 2022 peningkatan aset diproyeksikan sebesar 2% hingga 3%, sedangkan untuk DPK diprediksi tumbuh 2% hingga 3%, dan juga kredit diprediksi tumbuh 4% hingga 5%. PT AKR Korporindo akan membagikan dividen interim untuk tahun buku 2022 sebesar Rp25 per saham atau dengan jumlah total Rp493,4 miliar. Hal itu berdasarkan keputusan direksi dan persetujuan Komisaris Perseroan pada 22 Juli 2022. Mengutip keterbukaan informasi Perseroan pada Senin 25 Juli, data keuangan per 30 Juni 2022 yang mendasari pembagian dividen interim adalah jumlah saldo laba yang ditahan tidak dibatasi penggunaannya sebesar Rp8,1 triliun. Sebagai informasi, besaran dividen itu setara dengan 52% dari laba bersih emiten berkode saham AKRA tersebut pada semester pertama tahun ini, yang mencapai Rp955,46 triliun. Kam dividen AKRA di pasar reguler dan negosiasi jatuh pada tanggal 3 Agustus 2022. Sedangkan di pasar tunai jatuh pada 5 Agustus 2022. Sementara itu, PT Matahari Department Store berhasil membukukan lonjakan laba bersih hingga 72,5% di semester pertama tahun 2022 ini, meski di sisi top line pendapatan bersih perseroan hanya tumbuh 5,4%. Emiten berkode saham LPPF mencatat pendapatan bersih Rp3,76 triliun atau tumbuh 5,4% dari periode yang sama tahun 2021. Namun, beban pokok pendapatan perseroan juga berhasil dipangkas hingga 7,4% menjadi Rp1,2 triliun. Hasilnya di sisi bottom line, perseroan membukukan laba bersih sebesar Rp918 miliar pada semester pertama 2022 atau melonjak dibandingkan dengan semester pertama 2021 di mana laba bersih perseroan hanya Rp532 miliar.